1430, Pangeran Cakrabuana putra mahkota Pajajaran membangun keraton yang kemudian diserahkan kepada putrinya Ratu Ayu Pakungwati yang diberi nama Keraton Pakungwati. Keraton Pakungwati mengambil dari nama Ratu Ayu Pakungwati, putri putra Cakrabuana yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Putri ini cantik rupawan dan berbudi luhur, dapat mendampingi suami di bidang pembinaan negara dan agama, juga penyayang rakyat. Keraton Cirebon adalah penerus dari kerajaan Pajajaran. Awal kali keraton ini dibuat oleh Pangeran Walangsungsang putra Prabu Siliwangi, lalu dilanjutkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan tahun 1408 disahkannya Syekh Syarif Hidayatullah menjadi pemimpin Cirebon, Keraton Cirebon. Dulu keraton ini namanya Keraton Pakungwati karena istrinya yang bernama Nyimas Pakungwati, jadi keraton ini dinamakan dengan nama istrinya. Lalu pada tahun 1529 Masehi, keratonnya dilebarkan ke barat daya. Di sini Syarif Hidayatullah membuat keraton baru beliau sendiri, dan beliau menyatakan keraton Cirebon ini adalah keraton Islam. Lalu pada abad 17 keraton ini terpecah terbagi menjadi 4 bagian, jadi Keseluruhan, Anoman, dan Kecerbonan, lalu Keprabonan. 4 bagian keraton hingga sekarang. Keraton Kasepuhan adalah keraton termegah dan paling terawat di Cirebon. Makna dari setiap sudut arsitektur keraton ini terkenal paling bersejarah. Halaman depan keraton ini dikelilingi tembok bata merah dan terdapat pendopo di dalamnya. Keraton ini memiliki museum yang cukup lengkap dan berisi benda pusaka dan lukisan koleksi kerajaan. Salah satu koleksi yang dikeramatkan yaitu kereta Singa Barong. Kereta ini tidak lagi dipergunakan dan hanya dikeluarkan pada tiap 1 Syawal untuk dimandikan. Bagian dalam keraton ini terdiri dari bangunan utama yang berwarna putih. Di dalamnya terdapat ruang tamu, ruang tidur, dan singgasana raja. Museum ini untuk menyimpan barang-barang antik peninggalan sejarah seperti barang kerajinan dari dalam dan luar negeri, alat upacara adat, dan juga senjata. Ada seperangkat gamelan gedung persembahan dari Ki Gede Kawung Chang tahun 1426, seperangkat gamelan berlaras Slendro dan wayang purwa dari Cirebon tahun 1748, pagoda gerakan untuk tempat jamu, 4 buah rebana peninggalan Sunan Kalijaga, seperangkat gamelan sekaten persembahan dari Sultan Demak ketiga, tempat tinta dari Cina tahun 1697, 24 buah baju logam yang disebut harnas atau malin, kujang, cundrik pedang dari Trisula, buah mata tombak, bedil berlidi atau penyocok mesiu, 2 buah meriam dari Kalingga India, persembahan dari Pati Keling, keramik dari Cina tahun 1424, buah genta kerajinan Cina, yaitu beberapa buah kendi terbuat dari buah labu, buah tombak seligi, terdapat panah beserta gendewanya, kujang dan cundrik dari Pajajaran, buah meriam dari Cina tahun 1676 dan meriam dari Portugis tahun 1527, 48 buah tombak Dwisula, mata tombak di teratap emas, keris, sekin karya empu zaman Sunan Gunung Jati,
berisi busana putra-putri Sultan masa Sultan Sepuh ke-10, mata tombak dan keris, seperangkat alat terdak siti atau mudun lemah yang terdiri dari 1 buah sangkar bambu, 1 buah kursi dari tangga kecil berundangan 5 untuk upacara turun tanah anak umur 7 bulanan. Acara ini mengundang kumpul anak dipapah, lalu kakinya diinjak pada ambalan tangga dan terakhir dimasukkan sangkar ke dalamnya. Kemudian dikelilingi oleh tembok museum, terdapat beberapa buah ukiran kayu, diantaranya ukiran kayu Mantingan yang menggambarkan manusia purba dari desa Mantingan, Kerajaan Pajang pada zaman Panembahan Pakung Wali I. Museum kereta yang terdapat di sebelah timur Taman Bundaran Dewan Daru berdiri untuk tempat penyimpanan kereta pusaka yang dinamai kereta Singa Barong. Singa yang artinya dari Singarani atau dari bahasa Cirebon, Barong yang artinya dari bareng-bareng, yang kemudian menjadi Singa Barong yang mengartikan Singarani bareng-bareng, yang memiliki arti dari bahasa Indonesianya nama bersama-sama. Kereta ini dibuat pada tahun 1549 atas prakarsa Panembahan Pakung Wati. Langgar Alit yang terletak di sebelah barat bangsal Pringgandani berdiri bangunan tanpa dinding yang dinamai Langgar Alit yang fungsinya untuk tadarus setelah sholat tarawih, kemudian membunyikan terbang atau gembyung. Keraton Kasepuhan ini dulu didirikan oleh Gusti Sunan Kanjeng Sunan Gunung Jati berdasarkan syariat Islam ya. Jadi keraton ini berdiri bukan berdasarkan kemauan politis, tetapi berdasarkan syiar agama. Itu satu. Keduanya, dengan syiar Islam itu kan para wali dulu menyiarkan agama dengan akulturasi budaya. Akulturasi budaya makanya muncul ada wayang kulit, ada topeng, jadi sebetulnya masyarakat dengan keraton dari dulu masyarakat adalah bagian dari keraton dan keraton itu juga bagian dari masyarakat. Terbukti daripada banyak acara-acara di keraton ini yang juga diikuti oleh masyarakat. Mungkin sebentar lagi puluhan ribu orang datang. Itu kan artinya secara emosional masyarakat Cirebon tidak lepas dari keraton. Keduanya, keraton Cirebon ini juga makanya namanya Cirebon itu kan caruban. Caruban itu adalah campuran. Dulu zaman Witana itu adalah wiwit anan umat. Itu cuma 36 rumah. Itu isi penduduk Cirebon itu satu ada penduduk seperti Jawa kita, Melayu ya. Keduanya Arab. Ketiganya Cina. Jadi kalau ada orang-orang Chinese di sini yang mengatakan bahwa saya juga penduduk asli orang Cirebon, itu betul. Karena pada saat sebelum abad ke-15, abad ke-12, abad ke-13 itu Chinese sudah datang dibawa oleh Panglima Cheng Ho atau Laksamana Cheng Ho itu dulu. Jadi sebelum Putri Ongtin itu datang, juga sudah ada orang-orang Chinese di Cirebon. Karena pelabuhan Cirebon ini sebetulnya bukan di sini, dulunya itu di belakang Gunung Jati, itu pelabuhan Jumajan Jati. Itu besar dulu. Dan di situ ada kerajaan kecil namanya Singapura. Makanya jangan-jangan Singapura yang sekarang ini, itu kan dulu kan pernah ada Raffles di sini. Nah Singapura itu kan dulu kerajaan kecil di pelabuhan Jumajan Jati. Itu dari seluruh pedagang manapun datang di situ. Dari India, dari Arab, dari mana. Jadi jangan-jangan Raffles pada saat mendirikan Tumasik yang sekarang Singapura mungkin berdasarkan pemikiran di sini karena dulu besar di sini sebelum ada pelabuhan Jakarta, sebelum ada pelabuhan-pelabuhan. Jadi intinya masyarakat dan keraton ini tidak ada sekat ya perbedaan dan selama ini hubungannya selalu baik. Masyarakat Cirebon juga butuh keraton dan keraton juga butuh masyarakat. Keduanya masyarakat Cirebon memang kental sekali
Karena keraton ini bukan hanya sebatas pemimpin politik, tetapi lebih diutamakan pemimpin agama budaya. Nah sekarang lebih pada budaya, agama kan sudah selesai. Saya kira seperti itu.